Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di Obsesif, Obrolan seputar ilmu pendidikan. Dengan saya sendiri, Francisco Nasution, dan partner saya. Syarifah Rabia, kami mahasiswa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Tanjung Pura. Nah teman-teman, di sini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu salah satu guru di SLB, yakni Bang Riko Perwana Saputra SPD. Halo Bang. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang. Jadi bagaimana kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Jadi untuk aktivitas sehari-hari Abang ini gimana nih Bang? Sebagai guru di SLB. Ya, aktivitas sehari-hari saya kebetulan ditakdirkan oleh Tuhan menjadi guru di sebuah sekolah luar biasa untuk saat ini. Untuk aktivitas sehari-hari lancar begitu kan, alhamdulillah. Pagi-pagi seperti biasa sekolah menghadapi siswa dengan berbagai macam karakteristik, dengan berbagai macam kondisi, kemudian mengerjakan administrasi sebagaimana layaknya sebagai seorang guru begitu kan, karena tugas guru kan ya sejauh ini tidak hanya mengajar begitu ya, tapi kita juga dibebankan dengan administrasi kelas, administrasi sekolah dan sebagainya. Ya alhamdulillah untuk aktivitas sehari-hari lancar tanpa kendala dan semuanya bisa dijalani, bisa dilewati dengan aman. Oke. Keren banget ya Bang. Berarti emang sangat-sangat aktif menjadi seorang guru ya, apalagi kan banyak karakteristik siswa yang memang harus dipahami gitu ya. Ya. Betul. Oke, kita mau ini nih Bang, apa sih yang pengen Abang sampein kepada pendengar nih tentang menjadi seorang penyandang disabilitas netra? Oke, yang mau saya sampaikan pertama, menjadi disabilitas netra itu susah-susah gampang karena saya kebetulan transisi. Saya sebelumnya pernah melihat, tetapi karena sesuatu dan lain hal, kalau saya diceritakan di sini panjang sekali, jadi saya skip aja ceritanya begitu ya. Karena memang sesuatu dan lain hal, akhirnya saya mengalami kondisi ketunanetraan seperti saat sekarang. Kalau ditanyakan bagaimana rasanya, apakah ada hambatan atau bagaimana, hambatan itu pasti ada. Hanya bagaimana kita menjawab hambatan itu, menyikapi hambatan itu dengan cara yang benar begitu. Oke. Lalu tuh Bang, apa tantangan terbesar yang sering Abang hadapi dalam melakukan aktivitas Abang sehari-hari? Tantangan terbesar yang saya hadapi dalam menjalani aktivitas sehari-hari, misalkan nih ketika saya ada di tempat yang baru, nah itu tantangan, challenge tersendiri untuk saya. Kenapa? Karena saya harus menghafal kondisi lingkungan setempat itu seperti apa, bagaimana begitu kan. Nah kecuali kalau memang tempat itu sudah sehari-hari saya di sana, ya alhamdulillah aman sih, nggak ada kendala yang berarti begitu. Kecuali kalau di tempat baru, nah kayak sekarang saya di sini, tetap saya agak bingung nih, bentar mana ya gitu. Tapi kalau misalkan ya kasih waktu deh sebulan umpamanya gitu kan, saya ada di sini, bermobilitas di sini, beraktivitas di sini, ya insya Allah saya bisa mengimbangi teman-teman yang lain begitu kan, bisa berjalan lancar juga. Berarti kayak sudah hafal. Udah hafal. Berarti memang butuh waktu gitu ya Bang? Ya, butuh waktu lebih untuk menghafal titik-titiknya di mana, tempat setempat dengan tempat lain itu di mana. Ini berarti terkait adaptasi ya Bang? Yes, adaptasi dengan orientasi lingkungan. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, apa sih yang menjadi dukungan terpenting yang Abang butuhin dari lingkungan sekitar Abang? Kepercayaan. Karena untuk di daerah kita di Kalimantan Barat khususnya, yang saya rasakan adalah kepercayaan yang belum besar terhadap teman-teman disabilitas. Jangan jauh-jauh deh ngomongin lingkungan gitu ya, dari keluarga sendiri aja. Banyak teman-teman disabilitas di Kalimantan Barat yang belum mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Contoh, misalkan banyak atau ada ya beberapa teman-teman disabilitas netra ataupun disabilitas yang lain, ketika masuk usia sekolah tidak disekolahkan, tidak diantarkan ke sekolah oleh orang tuanya. Kenapa? Ya bisa jadi kepercayaan dari orang tuanya itu nggak ada, atau dari keluarganya belum ada. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas, kenapa dia bisa survive, kenapa dia bisa maju, yang pertama dan utama adalah kepercayaan. Setelah itu baru dia bisa mengasah bakat minat yang ada dalam dirinya, potensi yang ada dalam dirinya. Nah, setelah itu barulah secara perlahan dia bisa tumbuh menjadi insan yang mandiri, insan yang bisa berkiprah seperti halnya teman-teman yang lain. Berarti yang paling penting itu adalah kepercayaan. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kepercayaan, ya susah. Juga sulit. Susah. Nah, sehebat apapun dia, kalau nggak ada kepercayaan ya nggak akan bisa. Kebanyakan orang tua itu kalau udah
merasa anaknya nggak bisa ya udah nggak Ya, bisa kayak nggak gitu. bisa. Padahal masih harus ada prosesnya. Betul, ya harusnya seperti itu. Nah, terus Bang, apakah Abang bisa menceritakan bagaimana perjalanan Abang untuk menemukan pekerjaan atau profesi yang digeluti Abang saat ini? Perjalanan untuk saya bisa bekerja menjadi guru dimulai dari 2018. Waktu itu saya punya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Barat, karena kebetulan saya alumni sana. Dia punya sekolah, punya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Di sana ada MI, ada MTS, ada MA. Kebetulan saya ditawari untuk menjadi guru di MA, di Madrasah Aliyah. Nah, dari situlah saya mulai berkarir menjadi seorang guru. Saya mengajar di sana dari 2018 sampai dengan 2021 akhir. Kemudian 2021 akhir saya pulang ke Kalimantan Barat dan bekerja di Kalimantan Barat sampai dengan hari ini. Ini perjalanan yang panjang banget. Panjang, kalau mau diceritain banyak. Tapi tentunya perjalanan itu menyenangkan banget Pak. Ya, menyenangkan, dan saya bisa membuktikan alhamdulillah khususnya ke Bapak yang memberikan kepercayaan terhadap saya. Saya bisa mengajar di MA dengan menghadapi siswa yang non disabilitas, alhamdulillah. Kemudian di sini pun ya saya alhamdulillah juga diamanahi untuk mengasuh, untuk melayani siswa-siswi yang notabene adalah mereka penyandang disabilitas yang perlu suntikan motivasi, barangkali yang perlu suntikan semangat untuk supaya mereka menjadi manusia seutuhnya, supaya mereka bisa mandiri, bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan. Iya. Luar biasa sekali ya, benar-benar sangat Iya, menginspirasi dan iya. mendukung banget gitu ya. Ya, Ya, untuk membangun semangat Iya. muda lagi. Iya benar banget. Terus Bang, apa hambatan Abang tuh yang pernah Bang hadapi dalam profesi ini, misalnya menjadi guru tuh hambatannya tuh bagaimana gitu? Kalau hambatan yang saya hadapi lebih kepada ini sih ya, lebih kepada gimana sih caranya memotivasi siswa supaya tumbuh rasa percaya dirinya gitu loh. Oke. Supaya dia tuh pede gitu kan untuk menampilkan apa yang mereka bisa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara saya untuk meyakinkan orang tua bahwa anak bapak ibu itu bisa, bahwa anak bapak ibu itu mampu bisa menurut versi mereka, bukan menurut versi kita sebagai orang tua. Nah, karena kan porsinya beda ya, porsi kita sebagai orang tua dan porsi anak sebagai anak yang memang perlu bimbingan, perlu asuhan gitu kan. Nah, itu sih yang sejauh ini masih menjadi challenge tersendiri untuk saya. Bagaimana saya meyakinkan orang tua bahwa anak bapak ibu bisa, bahwa anak bapak ibu itu akan maju, akan survive, akan sukses kalau diberikan stimulus yang tepat. Karena yang saya perhatikan, kenapa teman-teman disabilitas sulit untuk berkembang, sulit untuk maju, kendalanya ada di stimulusnya yang kurang tepat. Siang. Kemudian di samping itu ada kepercayaan yang kurang. Sebetulnya ketika kepercayaan itu ada, ketika stimulus itu tepat, saya yakin anak disabilitas di Kalimantan Barat bisa maju, bisa berkembang apapun disabilitasnya, baik itu disabilitas intelektual, disabilitas sensorik, disabilitas fisik. Kan mereka punya ruang, punya kesempatan yang sama sebetulnya. Iya, betul. Nah, tinggal itu tadi kan, gimana cara kita sebagai pendidik, gimana cara kita sebagai orang tua memberikan stimulus yang tepat untuk mereka. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua memberikan kepercayaan terhadap mereka untuk mandiri, untuk beraktivitas seperti halnya teman-teman seusia dia gitu. Jangan sampai anak yang seharusnya belajar bersosialisasi ini malah di skip di rumah, ditahan di rumah, nggak usah keluar, nggak usah apa, karena mungkin banyak hal lah ya yang menjadi alasannya. Kan yang terjadi di masyarakat seperti itu. Memang sih nggak semua, tapi ada saya temukan yang seperti itu. Iya. Itu tuh PR-nya besar banget ya berarti. Sangat besar, dan itu nggak bisa selesai dalam waktu singkat. Iya, benar. Kemudian tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu orang saja atau dua orang. Itu tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya. Oh, luar biasa. Berarti dukungan orang tua itu sangat penting. Iya, betul. Kalau orang tua nggak ngedukung, gimana anaknya bisa Susah. berkembang gitu ya? Iya, betul. Tidak semua anak sama gitu kan. Betul. Berarti berat juga nih Bang Riko posisinya nih, harus Ya, meyakini sangat orang berat. tua. Gitu ya. Yang berat menurut saya bukan administrasi sekolah, bukan administrasi kelas, tapi yang PR berat bagi saya adalah meyakinkan orang tua siswa. Iya, benar. Itu yang terberat bagi saya sekarang. Kalau untuk administrasi mah ya gampang lah, sesusahnya itu masih bisa kita kerjakan. Iya, benar. Tapi kalau meyakinkan orang tua, itu nggak semudah membalikan telapak tangan deh gitu ya. Perspektif orang tua juga beda-beda. Betul, Ya, apalagi dengan latar belakang pendidikan yang beda, Iya, kan latar iya, belakang benar. masyarakat yang beda, kita nggak menutup mata untuk hal itu. Ngaruh banget sih pendidikan. Betul. Oke,
Oke, makanya nih Bang. Kan ini tadi Abang bilang tentunya hal itu tidak bisa dilakukan sendiri dan tanggung jawab bersama Yes. gitu kan. Nah, gimana sih respon rekan kerja Abang dan masyarakat ini terhadap kemampuan yang Abang miliki? Respon rekan kerja awalnya kaget, lah bagaimana gitu kan, ini bahasa santainya gitu ya, kok bagaimana orang kayak dia bisa operasiin komputer, bisa main HP, bisa mengerjakan administrasi dan sebagainya, padahal bagi saya pribadi masalah komputer, masalah HP itu bukan sesuatu hal yang baru. Itu teman akrab saya dari saya SMP atau SMA. Oke. Jadi saya udah akrab dengan teknologi. Alhasil ketika sekarang saya bekerja pun, baik di tempat kerja saya yang sebelumnya ataupun di tempat kerja saya yang sekarang, ya alhamdulillah saya bisa menyamakan posisi saya dengan teman-teman guru yang lain, dengan teman-teman staff yang lain. Alhamdulillahnya di situ. Luar biasa banget ya, berarti Responnya sangat positif. Iya, positif. Kadang mereka juga bertanya, ini caranya gimana? Lah, saya bilang, kan yang seharusnya nanya saya. Gitu. Tapi oke lah ya, karena kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, nggak apa-apa. Kita saya seneng-seneng nggak sih, gitu kan bisa berbagi, gitu kan. Oke, keren banget ya Bang ya. Berarti dapat disimpulkan kalau teknologi yang ngebantu Abang ini di HP terutama ya Bang ya? Ya, HP dan laptop atau komputer, oke. HP, laptop, dan komputer ya. Yes. Sangat luar biasa banget. Nah, terus nih Bang, apa pengalaman yang paling berkesan bagi Abang tentang inklusi yang pernah Abang rasakan? Kalau pengalaman berkesan terkait inklusi ketika saya kuliah, saya diberikan perlakuan yang sama seperti halnya mahasiswa lain. Tidak ada perlakuan khusus di kampus saya. Itu yang buat saya senang. Saya merasa diterima menjadi mahasiswa seutuhnya deh, gitu kan. Kenapa saya katakan saya merasa diterima menjadi mahasiswa seutuhnya? Kan kalau kita maba kita wajib tuh ikut orientasi kehidupan kampus itu ya, atau ospek nih kalau zaman waktu itu gitu kan. Nah, saya diwajibkan tuh untuk ikut itu. Ketika saya terlambat, perlakuannya sama. Yang lain dihukum lari, ya saya pun sama, harus lari mengelilingi lapangan. Meskipun ketika proses hukuman tersebut ada tragedi sedikit gitu kan. Ya, saya pernah melanggar, pernah nabrak salah satu kakak tingkat, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Alhasil ya kami sama-sama berguling di lapangan jatuh gitu kan. Iya, karena itu yang pertama dari segi itu. Kemudian dari segi pelayanan staf di kampus juga luar biasa baik. Saya diberikan kesempatan yang sama. Saya diberikan kesempatan untuk ikut PKM juga dengan teman-teman mahasiswa yang lain gitu kan, dengan tim dosen gitu kan. Saya juga diberikan kesempatan untuk berorganisasi juga, alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah untuk di kampus saya di IKIP Siliwangi Bandung, untuk teman-teman disabilitas yang masuk ke sana itu alhamdulillah inklusifnya bagus dan mereka tidak ada perlakuan khusus. Oh, tidak mentang-mentang ini disabilitas ya udah dikecualin aja, nggak usah ikut kegiatan ospek deh, nggak apa-apa gitu. Oh, di sana nggak ada, harus wajib ikut. Oh, disabilitas dan nggak apa-apa, nggak usah ikut KKN. Oh, di sana nggak bisa, wajib. Apapun kondisinya kamu ikut KKN, karena syarat untuk lulus salah satunya kan itu. Nah, ikut KKN. Kemudian kalau kita guru wajib ikut PPL kan, nah itu di sana wajib ikut. Dan ketika PPL pun saya yang milihin sekolahnya dari kampus. Saya ditempatkan di sekolah reguler. Jadi saya ngajar di SLB itu baru sekarang di Kalbar. Sebelumnya saya nggak ada pengalaman. Makanya ketika ditanya apa sih hal-hal yang berkesan atau kapan hal-hal yang berkesan terkait dengan inklusif yang saya rasakan, ya jawabannya ketika saya kuliah. Karena memang benar-benar saya mendapatkan perlakuan yang luar biasa, perlakuan yang sama seperti halnya ke mahasiswa yang lain. Itu yang berkesan sekali untuk saya. Jadi nggak ngerasa gimana Ya, gitu. ngerasa berbeda. Enggak, sama aja. Teman-teman lain nonton futsal yuk, saya juga ikut-ikutan tuh nonton futsal gitu. Walaupun di lapangan ya jadi tim hore aja gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Kita seru-seruan aja gitu kan. Kata teman-teman yang lain, yuk kita ke sana, kita ke bioskop, kita nobar. Ayo gas gitu kan, pergi gitu. Seru-seruan aja gitu. Itu dari luar biasa. Sportif, teman-temannya sportif, staf kampusnya sportif, para dosen juga sangat mendukung. Berarti lingkungan seperti ini yang dibutuhin banget ya. Pastinya sangat. Betul. Walaupun kampus saya waktu itu belum melabelkan dirinya sebagai kampus inklusif, tapi perlakuannya sudah sangat inklusif. Luar biasa banget ya. Terkadang kan gini ya, ada universitas, ada sekolah yang melabelkan dirinya sekolah inklusif, yang melabelkan dirinya kampus inklusif, tapi pas masuk ke dalamnya jauh dari kata inklusif. Kenapa? Karena masih ada pengecualian. Kan yang implementasi inklusif itu mengikut sertakan semua tanpa membedakan, tanpa mengecualikan. Yang ada penyesuaian dengan kebutuhan. Nah, itu baru benar inklusif. Luar biasa banget ya. Itu menyenangkan banget ya. Ya, merasa sangat diterima gitu. Yes, benar. Iya, benar. Senangnya itu bukan main gitu Mas Eko. Bisa merasakan semua kegiatan Benar, kampus bisa. gitu. Iya, Itu benar. buat jadi pengalaman juga ya Bang ya. Iya. Di dunia kerja itu tuh penting gitu. Iya. Betul. Biasa banget. Oke, nah kita mau tanya nih Bang. Oke. Menurut Abang apa sih yang harus dilakukan agar
masyarakat itu lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas netra? Kira-kira apa tuh Bang? Balik lagi ke poin sebelumnya, kepercayaan. Oke, masih tentang Masih kepercayaan, karena kenapa kampus saya tadi bisa seinklusif itu terhadap disabilitas, tidak hanya tunanetra, karena mereka percaya Oke. terhadap penyandang disabilitas. Mereka percaya bahwa teman-teman disabilitas punya kemampuan yang sama, punya potensi yang sama, punya kesempatan yang sama dalam hal apapun. Sehingga dari kepercayaan itu muncullah lembaga pendidikan yang inklusif, muncullah kurikulum yang inklusif, muncullah masyarakat yang inklusif. Nah, kalau nggak ada kepercayaan, susah. Itu dari perspektif masyarakat. Kemudian dari perspektif disabilitas, ada juga apa dia? Disabilitas jangan menutup diri. Oh, oke. Disabilitas jangan merasa malu karena kondisinya. Kan di dunia ini nggak ada orang yang mau jadi disabilitas. Iya, benar. Nah, jadi jangan malu. Kan disabilitas itu bukan produk Tuhan yang gagal. Iya. Ya, kan? Bisa, karena produk Tuhan itu tidak pernah gagal. Iya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini di samping masyarakat yang harus aware, masyarakat yang harus terbuka, masyarakat yang harus menerima, yang harus memberikan kepercayaan. Nah, teman-teman disabilitas PR-nya adalah ayo tunjukkan gitu loh, tunjukkan potensimu, tunjukkan skillmu, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan eksistensimu, sehingga dari sana masyarakat tumbuh rasa percayanya, sehingga dari sana masyarakat yakin, oh iya ini orang beneran bisa nih, Iya. nggak ngadi-ngadi istilahnya gitu ya, nggak omong doang gitu. Nah, dari situ, karena itu yang sering saya tekankan ke teman-teman disabilitas. Itu yang saya tekankan ketika ada forum-forum diskusi seperti ini, ada forum-forum podcast seperti ini. Saya sampaikan ke khalayak luas, ayo masyarakat disabilitasnya kemana? Ayo muncul ke permukaan, jangan malu, mohon maaf, kita tidak punya tangan gitu ya. Jangan malu ketika kita tidak punya kaki, jangan malu ketika ada salah satu anggota badan kita yang tidak berfungsi, ada salah satu alat indera kita yang tidak berfungsi. Jadikan apa yang ada pada dirimu, jadikan kelemahanmu itu menjadi suatu kekuatan, Oke. kelemahan bagimu. Ya sama aja seperti halnya teman-teman yang non disabilitas. Kan teman-teman non disabilitas pun tidak semua bisa melukis, Iya, benar. tidak semua bisa matematika, tidak semua bisa bahasa Inggris, tapi ayo kita fokus dengan kekuatan kita masing-masing. Kita jangan fokus terhadap kelemahan kita. Nah, ketika kita fokus dengan kekuatan kita, maka saya yakin potensi yang ada dalam diri kita itu bisa digali, bisa kita maksimalkan. Tapi kalau kita fokus dengan kelemahan kita, ya udah, sebenarnya kita mampu nih, tapi kita fokus dengan kelemahan kita, aduh saya nggak bisa nih. Ya udah beneran nggak bisa gitu. Karena pikiran kita itu mempengaruhi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sugesti kita mempengaruhi itu. Iya, betul. Ya kan, ketika kita berkata saya nggak bisa nih, beneran nggak bisa. Tapi kalau kita berkata ya udah saya coba, Bismillah bisa, mudah-mudahan bisa, ya udah yakin pasti bisa. Nah, itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman disabilitas di Kalbar ataupun dimanapun. Ya, jangan malu muncul ke permukaan. Gitu. Siapapun itu harus melihat kelebihan dirinya Ya, kan? siapapun. Ya nggak harus kayak misalnya kita kekurangannya di sini, kita berfokus ke kekurangan itu nggak boleh. Misalkan kita nggak bisa ngelukis, terus ya kita ngeluh, aduh saya nggak bisa melukis nih, teman-teman sekelas saya lukisannya bagus. Iya, tapi kan kamu punya potensi lain. Mungkin musiknya kamu bagus, ya kan? Mungkin matematikanya kamu bagus, mungkin bahasa Inggrisnya kamu bagus, atau mungkin IT-nya kamu bagus. Nah, fokuslah terhadap hal-hal yang menjadi strong point kita, menjadi kekuatan kita. Luar biasa. Gitu. Ini nggak cuma menginspirasi teman-teman podcast saja, tapi juga kita ya Ciko. Iya. Kita juga ikut terinspirasi banget karena memang kadang banyak banget bang teman-teman itu yang masih fokusnya sama kekurangannya. Iya. Rata-rata seperti itu pastinya. Kayak kurang bersyukur. Iya, Iya. masih kurang. Iya. Aku nggak bisa di sini, aku bingung Iya. gimana. Sedangkan teman-teman bisa. Jadi berfokusnya tuh pada kekurangan aja gitu. Ya nggak mau mencoba gitu Iya. kan. Nah, teman-teman, ini saran dari Bang Riko katanya jangan terlalu fokus sama kekurangan, tapi lihat kelebihan diri teman-teman gitu. Terus Bang, Ya. adakah kutipan pengalaman atau cerita singkat yang paling menginspirasi Abang gitu? Cerita yang paling menginspirasi saya waktu itu pernah ikut suatu kegiatan waktu masih zaman-zaman kuliah sih. Kebetulan saya satu tim dengan dosen UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, Masya Allah. Dia kebetulan bapak itu juga tunanetra. Waktu itu dia OTW profesor, udah dokter. Masya Allah. Nah, jadi saya dari sana banyak belajar. Oh iya, saya bilang bapak ini juga disabilitas kok sama seperti saya gitu. Dia udah bisa S3, lah sementara saya S1 juga nggak tahu lulus nggak nih waktu itu gitu ya. Iya, karena ya namanya kita perantau ya gitu kan, banyak hal yang dipikirkan. Nah, dari situ beliau memotivasi saya, ayo sekolah. Ya. Lulus S1, kamu jangan puas dengan S1, tapi lanjutkan S2, S3. Gitu kan. Syukur-syukur kamu bisa jadi profesor. Ya, saya bilang amin Pak, doakan saja semoga saya bisa mengikuti jejak Bapak. Nah, dari sana saya dapat suntikan semangat baru untuk ayo maju gitu. Nggak bisa gitu. Masa orang bisa saya enggak. Nah, dari situ saya melihat berkaca terhadap kondisi orang lain untuk saya sendiri. Nah, dari situ saya. Karena yang saya
amati, beliau juga kondisinya sama seperti saya. Bahkan beliau dari lahir, beliau tidak bisa tidak berkesempatan melihat dunia ini walaupun sebentar gitu. Tapi kalau saya kan alhamdulillah ya, saya sampai lulus sampai SMP saya berkesempatan untuk melihat. Sementara beliau yang dosen UPI ini enggak, dia benar-benar total dari kecil, dari bayi. Kemudian dia sekarang mungkin udah jadi profesor barangkali. Saya nggak tahu sekarang. Kami lost konteks setelah kegiatan itu. Nah dari situ saya dapat suntikan semangat, dapat energi positif dari kegiatan itu. Alhamdulillah. Kemudian dari orang-orang hebat lain, saya dapat inspirasi juga dari teman-teman di kampus saya, teman-teman kuliah yang notabene beliau non disabilitas. Mereka juga banyak memberikan motivasi, memberikan semangat terhadap saya sehingga sampai saat ini inilah saya gitu. Saya udah selesai alhamdulillah, dan sampai dengan bisa sidang, bisa wisuda dan sebagainya, tentu itu tidak lepas dari dorongan, dari support, dari motivasi teman-teman saya ketika saya kuliah, baik teman satu kelas maupun teman di organisasi. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ini kita jadi speechless banget ya sih kalau Bang bener-bener kayak seluar biasa itu, sehebat itu perjalanannya nggak mudah, tapi Bang Riko tuh mampu melalui itu dan semua. Membuktikan. Iya, berani membuktikan kalau Abang juga bisa, kita semua bisa. Bisa, kayak gitu. Cuma caranya beda-beda. Nah, kita berani aja gitu. betul. Tujuan pasti sama tapi cara boleh beda. Betul. Iya, keren. Kata-kata hari ini ya. Oke. Ya, selanjutnya ya Bang ya. Yes. Kita mau tanya nih, gimana nih cara pendengar bisa mendukung atau terlibat dalam komunitas disabilitas netra ini, khusus untuk teman-teman podcast nih Bang. Gimana caranya biar mereka ini juga ikut mendukung dan terlibat seperti itu? Pertama, tak bosan saya sampaikan di berbagai kesempatan adalah ketika pendengar dimanapun Anda berada, ketika yang menyaksikan atau mendengarkan podcast ini dimanapun Anda berada, ada tetangga, ada keluarga, ada kerabat yang kebetulan mereka adalah disabilitas, baik itu tunanetra, baik itu daksa, baik itu rungu wicara, baik itu grahita. Pesan saya satu, yuk antarkan putra-putri Bapak Ibu, kerabat Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, abang kakak semua ke lembaga pendidikan. Dengan begitu Bapak Ibu sudah berkontribusi terhadap komunitas disabilitas, bahkan sudah berkontribusi untuk kehidupan teman-teman disabilitas. Kenapa? Karena saya sangat mempercayai dengan pendidikan kita bisa mandiri. Dengan pendidikan kita bisa merubah pola pikir. Dengan pendidikan kita bisa merubah cara pandang. Tidak terkecuali teman-teman difabel, teman-teman disabilitas. Kenapa? Teman-teman disabilitas sekarang banyak yang turun ke jalan begitu kan, banyak yang menadahkan tangan. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam nikmatnya bangku pendidikan. Ketika mereka berpendidikan, saya yakin mereka tidak akan mengambil langkah seperti itu. Ketika mereka berpendidikan, saya yakin mereka bisa mengakses potensi dalam dirinya. Ketika mereka berpendidikan, saya yakin mereka punya kesempatan yang jauh lebih baik untuk memiliki kehidupan dan masa depan yang jauh lebih cerah, jauh lebih cemerlang, bisa jadi jauh lebih sejahtera daripada orang tuanya, bisa jadi loh, ya, gitu betul. kan? Kuncinya di mana? Kuncinya ada pada diri kita sebagai orang tua. Yuk antarkan putra putri Bapak Ibu ke lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita. Sekolahkan dia, kalau dia Muslim ya antarkanlah dia ke TPQ, Taman Pendidikan Quran, begitu kan, supaya dapat pendidikan agama juga, dan dapat juga pendidikan formalnya juga. Nah, yuk, intinya ketika ada kesempatan untuk anak menempuh bangku pendidikan, yuk antarkan, yuk fasilitasi. Dengan begitu saya yakin teman-teman disabilitas, putra-putri Bapak Ibu, kerabat abang kakak yang disabilitas, saya yakin bisa mandiri. Karena kenapa saya sampaikan ini? Karena kita sebagai orang tua, kita tidak akan selamanya hidup. Kita sebagai orang tua, kita tidak akan selamanya sehat. Ada kalanya, cepat atau lambat, kita akan meninggalkan keluarga kita, saudara kita, anak kita yang disabilitas. Bayangkan ketika anak kita yang disabilitas ini tidak ada bekal untuk kemandiriannya, untuk kehidupannya. Iya, benar. Apakah mau dibebankan ke abangnya, ke kakaknya, ke adiknya? Kan kasihan. Iya, benar. Nah, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai keluarga, tugas kita sebagai kerabat adalah memandirikan mereka. Memandirikan teman-teman difabel, memandirikan teman-teman disabilitas, supaya apa? Supaya mereka bisa mencukupi minimal untuk dirinya sendiri. Betul. Paling tidak itu. Nah, sehingga ketika kita sudah dipanggil dengan Yang Maha Kuasa, sudah berpulang kepadanya, tugas tanggung jawab kita sudah gugur. Kita tidak akan ditanyai apa yang sudah Anda lakukan untuk anakmu yang kebetulan disabilitas, karena itu juga amanah, harus kita tunaikan amanah itu. Biasa Bang. Itu yang sangat dalam banget ya, Ciko. Jadi penting banget pendidikan tuh teman-teman semuanya. Nggak terbatas untuk siapapun. Ya, betul. Pendidikan tuh untuk semua kalangan, semua orang yang berhak untuk menempuh pendidikan. Karena itu jalan mereka buat jadi lebih mandiri gitu ya teman-teman. Iya, betul sekali. Nah, jadi ini teman-teman,
semua anak tuh berhak punya cita-cita, punya untuk merasakan hidupnya lagi Iya, tuh sama pendidikan. seperti pendidikan, sama seperti anak yang lainnya. Sudah tidak terasa kita sudah di ujung acara podcast kita hari ini. Udah mau selesai ya sih kalau Iya, ya. sudah tidak Biasa. terasa. Asiknya kita Asik-asik, ngobrol iya. nih, kita nggak terasa udah mau Ya, ujung aja betul. tiba-tiba. Ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih untuk Siap. Bang Riko. Terima kasih kembali Iya. sudah diundang kemari. Semoga tidak kapok. Iya. Bakalan diundang lagi sih Bang Sony, sangat Karena inspiratif Iya. banget ya Ciko, luar biasa banget Betul. kisah dari Bang Riko ini kayak nggak cuman untuk penyandang disabilitas aja, kita juga ikut terinspirasi kayak Betul, gitu sangat. buat semuanya. pokoknya jadi tidak ada kata menyerah gitu. Iya benar banget, harus semangat untuk menggapai sesuatu, kita nggak boleh takut atau ragu. Iya, gitu. pokoknya mencoba gitu. Iya. Baik, teman-teman obsesif sekalian, sampai sini saja pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa di obsesif selanjutnya. Bye bye. Dadah.